kita yang kemarin itu sudah kita pelajari tentang bagaimana musyawarah, toleransi, ukhuwah dan lain sebagainya, yang termasuk dalam semua perilaku yang enggak baik. Kali ini kita masuk pada bab 3, perilaku tercela. Kita kemarin sudah ada tugas, masing-masing kita bagi 2 kelompok untuk presentasikan dari pokok pembahasan di bab 3. Yang 2 kelompok ini nanti yang bertanya, dan yang di pertemuan yang selanjutnya nanti gantian. Masing-masing dari setiap kelompok nanti akan memberikan pertanyaan, dan itu wajib untuk dijawab dengan kemampuan yang sudah ada. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak bisa terjawab nanti akan saya usahakan untuk menjawabnya. Yang mau jadi menteri kehutanan, menteri semak buka, menteri kehutanan, menteri keuangan. Nah, inilah dia pembahasan kita ini ada tentang menyinggung tentang menteri keuangan aja. Bisakah nanti bisakah kita nanti dipercaya ketika menjadi menteri? Inilah dia pokok pembahasan kita. Oke? Boleh yang presentasi yang pertama silakan berdiri presentasikan dari tugas yang kita berikan di minggu mana aja, Pak? Iya, di situ saja nggak apa-apa. Siapa? Ayo. Boy. Lagi boy. Atau boleh di sini nggak apa-apa. Satu sini nggak ada medianya propagandalis, bisa nanti sambil menjelaskan. Jadi nanti arahnya dia penjelasannya ke sana, jadi nanti Rami akan bertanya. Oke, kita bagi 2, ada kemungkinan satu kelompok ini sekitar 15 menit paling lama, kelompok yang kedua 15 menit, yang 15 menitnya untuk tanya jawab, kemudian nanti pas 1 jam kita untuk presentasi ini. Sisanya nanti akan saya jelaskan dari semua materi yang kita pelajari materi ini di bab 3. Oke, silakan. Ya, di situ boleh kayaknya nggak nampak di sini lah. Bang tadi kedua lah kawan ini ini fungsi saya di mana moderator nanti ayo dikawani nanti kalau nggak dikawani antum siapa? Aduh berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berbagi terindah. Munafik dalam terminologi Islam merujuk pada mereka yang berpura-pura mengikuti ajaran Islam. Orang munafik memiliki sifat bermuka-muka, penampilan dan perilakunya bertentangan dengan keadaan batinnya. Seseorang yang terbukti kemunafikan, mereka bagaikan musuh dalam selimut yang dapat menghancurkan umat Islam dari dalam.
macam-macam nikmat. Nikmat secara bahasa berarti antara lahir dan batin. Perilaku nikmat disebut munafik. Nikmat terbagi menjadi dua, nikmat kecil dan nikmat besar. Nikmat kecil adalah perilaku orang-orang munafik dengan tidak ada iman dalam hati. Nikmat kecil tidak menyebabkan perilakunya keluar dari agama Islam, tetapi termasuk sarana menuju kekufuran. Nikmat besar yang berkaitan dengan keyakinan, yaitu seseorang yang menampakkan keimanan dan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran dalam hati. Ciri-ciri orang munafik yaitu bermuka dua. Dan apabila mereka bertemu dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Dan sebaliknya, apabila mereka kembali kepada setan-setan para pemimpin, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Surah Al-Baqarah ayat 14. Yang akhirnya di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Surah Al-Baqarah ayat 8. Yang kedua, suka melakukan tipu daya. Dan di antara manusia adalah berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Surah Al-Baqarah ayat 1. Yang ketiga, dengki. Jika kamu peroleh kelebihan kaya mereka, bersedih hati. Jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak menyurutkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Surah Al-Imran ayat 120. Yang keempat, dia sesungguhnya orang-orang yang munafik itu tidak menipu Allah, tetapi Allah yang menipu mereka apabila mereka berdiri untuk sholat. Mereka melakukannya dengan malas. Mereka bermaksud ria di hadapan manusia dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit pun. Surah Al-Anbiya ayat 142. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Yang kelima, mempercepat sholat. Itulah sholat orang munafik, yaitu dia menunggu matahari sampai hari terbenam. Kemudian ia berdiri untuk sholat asar, lalu bertempat tanpa ada rasa khusyuk. 4 rakaat tanpa mengingat Allah itu kecuali sedikit sekali. Hadis riwayat Muslim. Orang-orang munafik memiliki sifat-sifat yang seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pendusta. Ini merupakan sifat utama orang munafik. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Allahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Yang artinya, dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Surah Al-Munafiqun ayat 63. Yang kedua, sombong. Quran Surah
Al-Munafiqun ayat 1. Yang kedua, sombong. Orang munafik juga memiliki sifat sombong. Bahkan akibat kesombongan itu orang-orang munafik pada akhirnya banyak melakukan perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam firman-Nya sebagai berikut. Wa idza qila lahum taqillaha wajadul izzatu bil ismi fadu jahannam wa bi'sal mihad. Dan apabila dikatakan kepada yang bertakwalah kepada Allah, tatkala kesombongannya untuk berbuat dosa, maka pantaslah baginya neraka jahanam, dan sungguh jahanam itu tempat tinggal terburuk. Quran surah Al-Baqarah ayat 206. Dan yang ketiga, penakut. Orang munafik itu tidak memiliki iman di dalam hatinya. Hal itulah yang membuatnya menjadi penakut, sebab tidak percaya bahwa ada Allah yang akan menolongnya saat menghadapi masalah. Akhirnya segala sesuatu yang terjadi hanya dipertimbangkan melalui akalnya, sehingga orang munafik akan lebih takut pada manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kikir atau pelit. Kikir artinya terlampau hemat memakai harta bendanya. Orang yang kikir tentu enggan menggunakan hartanya sesuai aturan agama Islam, seperti untuk sedekah atau zakat. Yang kelima, ingkar janji. Orang munafik selalu tidak mau menepati janjinya. Allah menjelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut. Ista'udhu aymanam junnatan fasoddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Quran surah Al-Munafiqun ayat 2. Sampai di sini penjelasan saya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari penjelasan dari kelompok berbagi indah ya. Berbagi itu indah. Artinya ini orangnya rajin sedekah. Ya makanya itu tadi kan. Apakah benar dia ini? Ya dari penjelasan ini tadi ada beberapa hal yang bisa saya tarik kesimpulannya. Untuk materi tadi mengatakan sifat orang munafik itu ada beberapa hal biasanya. Berarti sudah ada pada umumnya. Kalau sudah pada umumnya, yang pertama itu apa Pak? Pertama kata pemateri tadi pendusta. Yang kedua adalah sombong. Yang ketiga penakut. Yang keempat kikir. Anak sekalian, tadi dari pemateri sudah memberitahukan kepada kita bahwasanya sifat munafik itu biasanya mempunyai beberapa cabang, di antaranya adalah pendusta, yang kedua sombong, ketiga penakut, yang keempat kikir, dan yang kelima adalah ingkar janji. Oke, dari pemateri tadi dari kelompok apa sih kelompoknya namanya? Bertanya itu menyenangkan. Bang mau kemana? Bang, lewat jatuh. Oke, itu semuanya. Silakan untuk bertanya dan bersiap-siap. Saya akan memberikan jawaban. Baik, jangan banyak-banyak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak kayak Mama Dede ya.
Yang pertama, berikan contoh dari nifak besar. Yang kedua, salat apa yang berat bagi orang munafik? Salat apa yang berat bagi orang munafik? Oke, nah saya sambungkan pertanyaannya tadi. Kalau kelompok bertanya itu indah, yang menyenangkan. Balik tadi. Mereka bertanya, yang pertama pertanyaannya contoh sifat nifak yang dua tadi ya. Iya. Yang kedua, sholat apa yang berat bagi orang munafik? Nah, silakan boleh dijawab. Dan jawabannya kayak apa Mail bin Mail langsung jawab ya. Gurunya aja dia malah jawabannya cuma hujan. Bukan hujan. Ayo silakan. Pendidikan boleh nampakkan wajahnya. Pendidikan, menteri. Oke, saya di sini ya. Saya akan menjawab dari pertanyaan yang sopan. Coba. Dia kenapa dia? Apa tuh? Salam. Nomor 1 lah. Tampak ya guys. Mas. Itu. Nomor 1. Aku nomor 2 aja. Aku nomor 1-nya. Ya, oke, apa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan di sini saya akan menjawab soalan dari teman saya bernama Iswatul Nasroh. Saya akan menjawab soalan nomor 2 dari beliau. Dia bertanya, sholat apa yang berat bagi orang munafik? Sholat yang berat bagi orang munafik itu ada 2. 1 sholat subuh, 2 sholat isya. Dan tidak paham. Oke, penjelasannya karena sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui pahala yang ada pada keduanya, pasti mereka akan mendatanginya meskipun dengan peralatan air di gunung Majah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada pesan. Tepuk tangan untuk calon menteri agama. Apa dari DPR? Orang ini belum. Orang ini nanya ya. Iya, ini kan belum nanya. Nanti pertemuan selanjutnya kalian siapkan 10 pertanyaan. Iya, bisa. Lebih Pak. Bisa. Ya, bagaimana nih? Orang ini baru kasih asal dulu tanya. Belum main kan nanti tanya. Saya kemana? Bisa.
dengarin semuanya. Itulah ada banyak macamnya. Salah satu dari sifatnya Terima kasih.